Wamenko Pangan apresiasi program Siti Hawa Lari HST, dinilai perkuat swasembada nasional. News Fakta Hukum dan HAM Barabai, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Dr. Hanif Faisal Nurofik, menegaskan Kalimantan Selatan siap menjalankan mandat nasional sebagai kawasan strategis dalam pembangunan ketahanan pangan, energi, dan air. Penegasan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke sentra peternakan itik di Desa Mahang Baru, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, HST, Senin, tanggal 15 Juni tahun 2026. Dalam arahannya, Hanif menyebut kawasan Hulu Sungai Utara, HSU, dan Hulu Sungai Tengah memiliki potensi besar untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan hewani nasional sehingga Indonesia tidak lagi terlalu bergantung pada impor. Menurutnya, salah satu komoditas unggulan yang memiliki prospek sangat menjanjikan adalah budidaya itik. Selain didukung sumber daya yang melimpah, sektor tersebut dinilai mampu menjadi penopang ketahanan pangan nasional apabila dikembangkan secara masif dan berkelanjutan. Provinsi Kalimantan Selatan telah siap melaksanakan instruksi Presiden nomor 14 tahun 2025 dan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2025 dalam rangka mempercepat terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Kita harus menyiapkan swasembada bagi diri sendiri dan regional. Mudah-mudahan kita bisa mencapai target secepatnya untuk membangun ketahanan pangan nasional, tegas Hanif. Sementara itu, Bupati Hulu Sungai Tengah, Samsul Rizal, menyambut baik kunjungan pemerintah pusat yang dinilai sebagai bentuk perhatian nyata terhadap pengembangan sektor pertanian dan peternakan di daerah. Ia menjelaskan, sektor pertanian dan peternakan merupakan tulang punggung perekonomian HST dengan kontribusi mencapai 23,4% terhadap produk domestik regional bruto, PDRB. Karena itu, pemerintah Kabupaten HST terus mendorong pembangunan berbagai infrastruktur pendukung, mulai dari pembangunan jalan usaha tani, rehabilitasi jaringan irigasi, penyaluran alat dan mesin pertanian, hingga bantuan bibit unggul kepada para petani. Di sektor peternakan, Pemkab HST juga menjalankan program inovatif bertajuk Siti Hawa Lari atau Sistem Integrasi Ternak Itik di Lahan Rawang dan Kering. Program tersebut telah membina 50 kelompok peternak yang tersebar di sejumlah kecamatan. Salah satu kelompok binaan terbesar adalah kelompok Tani Jaya Bersama yang berlokasi di Desa Mahang Baru. Kelompok tersebut menaungi 21 peternak dengan populasi sekitar 36.000 ekor itik dan mampu menghasilkan 25.000 hingga 27.000 butir telur setiap hari. Ketua kelompok Tani Jaya Bersama, Muhammad Ansyari, mengaku bersyukur atas kunjungan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan bersama jajaran pemerintah daerah ke lokasi peternakan mereka. Menurutnya, kelompok yang dipimpinnya sempat menghadapi berbagai tantangan ekonomi pada tahun sebelumnya. Namun, berkat kebersamaan para anggota serta dukungan pemerintah, usaha peternakan itik tersebut mampu bertahan dan terus berkembang. Kami berterima kasih kepada Pak Wamenko dan Pak Bupati beserta jajarannya yang hadir langsung melihat kondisi kami di lapangan. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan produksi dan mendukung ketahanan pangan, ujarnya. Turut hadir dalam kunjungan tersebut jajaran pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Bupati dan Wakil Bupati HST, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Forkopimda, jajaran Pemkab HST, Bupati Hulu Sungai Utara beserta rombongan, Kepala Perum Bulog Cabang Hulu Sungai Tengah M. Riza Wahyudi Al-Akram, serta sejumlah undangan lainnya. Reportase News Fakta Hukum dan HAM Kabupaten Hulu Sungai Tengah Hendra. Yang saya hormati dan saya banggakan, Wakil Menteri Koordinator Pangan Republik Indonesia, Bapak Dr. Hanif Faisal Nurofik, Isop MP beserta rombongan. Terima kasih. Yang saya hormati Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Usaha Pangan. Saya hormati Kepala Bulog dan semua yang berhadir. Saya menyampaikan ucapan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia beserta seluruh rombongan yang telah berkenan meluangkan waktu untuk mengunjungi daerah kami. Hadirin, 9.000 hektar lahan sawah serta bantuan benih padi untuk
1.500 hektar. Di samping itu berbagai alat dan mesin pertanian seperti traktor, roda 2, rotavator dan mesin peruntuk padi. Hingga 50 kelompok peternak yang tersebar di beberapa kecamatan seperti di Kecamatan Labuan Amas Selatan, Labuan Amas Utara, Kecamatan Haruyan, Kecamatan Pandawan, dan Kecamatan Barabai. Pusat agar pengembangan sektor pangan di daerah dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih baik dan lebih besar bagi bangsa dan negara. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Wakil Menteri Koordinator Pangan Republik Indonesia beserta seluruh rombongan. Semoga kunjungan ini menjadi langkah nyata dalam memperkuat sinergi dan kolaborasi untuk kemajuan sektor pangan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan Indonesia yang berdaulat di bidang pangan. Demikian beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangannya. Beli sembako di pasar terapung, buah kelapa di tengah sawah. Cakep. Untuk Bapak Wamenko, selamat datang di Bumi Murah Kata, Hulu Sungai Tengah. Cakep. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta ini ditunggu lama Pak. Saya dari Amuntai jam 3 udah di sini Pak. Alhamdulillah saya sedang ketemu Menteri. Dan saya hormati, kita hormati banyakkan Bupati Hulu Sungai Tengah. Kalau saya sebut satu persatu habis waktu Pak. Jadi semua yang saya hormati dan saya banggakan, tentunya kita merasa berbangga hari ini. Kebetulan saya adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara penghasil bibit dari itik ini Pak. Istilah itik Alabiu itu ternyata dari daerah saya. Dan Siti Hawa Lari itu lokos pertamanya Ibu Mamik di Hulu Sungai Utara. Dan kita mendapatkan inovasi juara 2 nasional. Jadi kami berharap dengan kedatangan Pak Wamen hari ini mudah-mudahan membawa angin segar buat peternak itik di Kalimantan Selatan. Tidak banyak waktu yang diberikan kepada saya berharap nanti suatu saat Pak Wamen beserta Pak Sekjen datang ke Hulu Sungai Utara untuk melihat, karena perlu saya sampaikan tahun 1974 Pak Adam Malik pernah datang ke sana melihat penitisan anak itik di Kalimantan Selatan. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kami hormati Pak Bupati berdua ini, kanan kiri saya. Kami sangat terima kasih. Kemudian seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten kota, Pak Kapolres, Pak Yamawali Kajari, Pengadilan Negeri, dan kita semua ada Bulog bersama kita juga. Pada intinya kami Pak Bupati yang harus sowan ke Bapak, kemudian menginformasikan sesuai dengan instruksi Presiden nomor 14 tahun 2025 telah menetapkan Kalimantan Selatan sebagai salah satu kawasan ketahanan pangan, energi dan air. Jadi ini keputusan yang kemudian mendasari kita untuk bergerak cepat. Sebagaimana kita sampaikan, Impres ini tentu merupakan direktif Presiden, Bapak Presiden paling tidak sampai tahun 2029. Sehingga kita perlu mengakselerasi cukup tinggi. Apa sih yang dimaksud dengan kawasan swasembada pangan, energi dan air? Maka Kalimantan Selatan dimintakan menjadi bantalan atau sumber utama dari penyediaan logistik di regional Kalimantan. Ini beberapa komoditas telah kita lakukan, namun Bapak Presiden ini semakin minta diperbesar. Keberadaan swasembada pangan tentu tidak dimaknai hanya dari ketersediaan padi ataupun jagung, tetapi juga ada ketersediaan hewani. Yang ini kemudian disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi Peternakan waktu itu, ada program yang kemudian digagas dan mendapat inovasi di tingkat nasional. Kemudian untuk itu, maka ini yang kemudian kita perlu akselerasi. Bapak sekalian, bahwa ketahanan pangan daging ini masih jauh dari kecukupan. Nanti Bulog bisa mengomentari ini. Jadi sapi yang kita perlukan itu hampir tiap tahun 800.000 ton. Sementara ketersediaan kita baru 400.000 ton.
Namun demikian sebenarnya kita memiliki sumber hewani yang cukup berlimpah yang beragam, yang kemudian kita masih terperosok atas hanya untuk hewani sapi saja. Kemudian hari ini kita punya itik berabai dan telurnya. Jadi ini bukan hasil dari Bapak, ini sudah disilang sama Pak Bupati. Tidak kemudian nurun Bapak, ini ternyata Pak Bupati punya ide sendiri. Jadi intinya kami terima kasih, tentu ini akan menjadi catatan, kami ingin lihat langsung lokasi-lokasinya, sehingga pada saat kita melakukan konsolidasi di tingkat nasional, kita ada bukti-bukti langsung bahwa kita telah hadir dengan kesiapan mendukung instruksi Bapak Presiden nomor 14 tahun 2025. Pak Kapolres, Pak Kajari, bahwa setelah itu ada keputusan Presiden nomor 19 tahun 2025 yang menyusun tentang tim koordinasi percepatan dari swasembada pangan dan energi dan air. Kepada Bapak Kajari, Pak Kapolres diminta mengawal, Pak, supaya kita semua tidak bentur-bentur hukum pada saat kegiatan ini akan dilakukan secara masif. Tentu ada perlu akselerasi terkait dengan program-program kerja dengan akuntabilitas dari sisi keuangannya. Untuk itu maka sesuai dengan yang telah dilakukan di nasional, maka saya harap maka di tingkat kabupaten provinsi wajib kemudian dikawal oleh kita semua. Kita tidak ingin ada hal-hal yang tidak diinginkan kita kemudian terjerumus di dalamnya. Teman-teman sekalian, para penggiat ternak kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kesempatan kita pada sore hari ini menjadi martir ataupun menjadi akselerasi dari instruksi Presiden nomor 14 tahun 2025 tentang penempatan kita sebagai kawasan swasembada pangan energi dan air. Insya Allah tadi melihat semangat Pak Bupati, beliau melihat semangat Pak Bupati berdua, sepertinya kita sangat yakin kita akan bisa mengembangkan. Amin. Berbeda dengan di Papua Selatan, Pak. Kalau di Papua Selatan kita bangun dulu, karena masyarakatnya nggak ada. Kalau di sini, maka kita wajib ke masyarakat dulu sebelum kita mulai program ini. Sekali lagi, terima kasih. Salam hormat kita, bangga kita dengan Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara atas kesiapannya untuk mendukung apa yang dimandatkan Bapak Presiden kepada kita semua. Sekali lagi, salam hormat kami dari kita semua, dan tentu salam hangat dari Bapak Menko Pangan yang belum berkesempatan hadir. Suatu ketika pada saatnya nanti kita wajib juga jalan-jalan ke Hulu Sungai Utara melihat nenek moyangnya. Terima kasih teman-teman sekalian, luar biasa teman-teman provinsi, Pak Ibu Kepala Bapeda, Pak Samsir, Pak Sumangi, Bu Aya, Pak Andarto, dan Pak Bulog atas kesiapannya mendampingi saya sampai ke titik ini. Sekali lagi kami terima kasih. Selanjutnya kami setelahnya akan izin diri, saya ingin aja habis ini apa caranya, kayaknya ada film-film yang bisa diceritakan mumpung belum maghrib sedikit. Saya ingin sekali mendapat cerita langsung dari Pak Bupati ataupun dari Pak Petani bagaimana kita membangun ketahanan pangan hewani dari ternak itik ini. Terima kasih. Terlalu semangat untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang dimandatkan Bapak Presiden mampu kita wujudkan, membangun ketahanan pangan di regional melalui Kalimantan Selatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terus menerus sampai akhirnya pada sekarang ini di kelompok kami itu sampai 36.000. Alhamdulillah. Dan telurnya mencapai 25.000 sampai 27.000 per harinya. Dukungannya juga nantinya kepada semua pihak terkait untuk menambah lagi populasi-populasi yang ada di Kalimantan Selatan khususnya, supaya agar lebih bertambah untuk ketahanan pangan, meningkatkan ketahanan pangan untuk Republik Indonesia, untuk negara kita. Mungkin ini saja, Pak. Foto lagi yuk. Satu kata dari Kita Untuk Indonesia.
tentang kawasan swasembada pangan, energi dan air, menempatkan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai salah satu dari 4 provinsi yang dimandatkan untuk membangun ketahanan pangan. Tentu ketahanan pangan, energi dan air ini bermakna bahwa Kalimantan Selatan paling tidak harus menyiapkan swasembada bagi dirinya sendiri dan Kalimantan regional pada umumnya. Bukan abadi, Sungai Utara dan Sungai Tengah, tentu keberadaan komunitas dari ketahanan pangan hewani ini harus menjadi catatan penting, sehingga kita tidak terperosok untuk kemudian memenuhi kebutuhan ketahanan hewani dari bahan-bahan impor. Kita masih memiliki diversifikasi sumber-sumber hewani yang cukup berlimpah. Di antaranya adalah IT ini. Saya rasa kita sudah sangat siap, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk kemudian melaksanakan instruksi Presiden nomor 14 tahun 2025 dan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2025 tentang kawasan swasembada pangan industri air. Mudah-mudahan kita bisa mencapai secepat-cepatnya untuk membangun ketahanan pangan nasional kita. Sekali lagi dari kami Kalimantan Selatan untuk Indonesia, untuk kita semua. Ini nyata dan bisa kita bangun. Ini bukan hoax. Jadi memang ini yang harus terus diinformasikan, akhirnya akan membangun iklim dari ketahanan pangan ini. Kemudian kepada teman-teman dari provinsi, tolong bantu ini diversifikasi pangan ini terus dilakukan, apa itu lomba masak itik dan seterusnya, sehingga kemudian kita bisa menggeser dari kebutuhan daging sapi ke itik, karena itik ternyata lebih lezat dagingnya, lebih gurih dan lebih sedikit. Saya rasa gitu. Selamat mari kita berjuang untuk membangun ketahanan pangan nasional kita. Terima kasih. Dari klaster Jaya Bersama Desa Baru, Kecamatan Labuan Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Usaha itu kan pasti ada pasang surutnya, cuma dari pasang surutnya dalam 1 tahun itu ya surutnya ya biasanya 3 bulanan dalam setahun. Cuma yang terbanyak, yang terparah surutnya itu di tahun 2025. Di tahun 2025 itu paling parah surutnya itu. Banyak mengakibatkan petani peternak gulung tikar, dan alhamdulillah di peternak kami tidak ada yang gulung tikar. Alhamdulillah peternak di klaster kami ada 21 orang untuk menghasilkan telur 25 sampai 27 ribu per hari. Alhamdulillah kami bersyukur Pak Wamen bersedia menyempatkan waktunya beliau berhadir ke klaster ke desa kami, ke klaster Jaya Bersama Desa Baru. Kami terima kasih kepada Pak Wamen beserta rombongan dan Pak Gubernur melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Pak Bupati, Pak Wakil juga hadir. Terima kasih kepada Dinas Pertanian Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan seluruh jajaran dinas instansi terkait. Terima kasih semuanya.